Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin pertidaksamaan, sekarang kita masuk pada fungsi kuadrat. Jadi sebenarnya ini kita kembali lagi ke materi tentang persamaan kuadrat, hanya di sini dalam bentuk fungsi, ya. Untuk fungsi kuadrat, jadi di sini bentuk umumnya itu adalah Y, ini bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau pada persamaan kuadrat kemarin, jadi langsung AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekarang masuk ke fungsi ini, kita menambahkan Y di ruas yang berbeda dengan yang memuat variabel X. Nah, kemudian fungsi kuadrat ini itu syaratnya juga A-nya di sini tidak boleh 0. Kenapa? Karena jika nanti A-nya 0, maka bukan fungsi kuadrat lagi, fungsi linier, ya. Karena derajat tertingginya adalah 1, sedangkan fungsi kuadrat derajat tertingginya adalah 2. Kemudian di sini untuk grafiknya berbentuk parabola, ya. Grafik berbentuk parabola. Di sini jadi fungsinya dalam bentuk variabel X, parabolanya nanti itu yang terbuka ke atas dan ke bawah. Nanti Anda akan mendapatkan bentuk parabola yang lain di mata kuliah lanjutan, yaitu geometri analitik bidang. Nanti ada bentuk parabola selain dua yang kita bahas di sini, ya. Nah, untuk parabola di sini, jika itu bisa kita lihat dari besarnya A ini atau koefisien dari X kuadrat. Untuk parabola yang terbuka ke atas di sini itu adalah untuk yang A-nya apa? Kurang dari 0 ataukah yang lebih dari 0? Nah, untuk yang terbuka ke atas ini untuk yang ada lebih dari 0. Jadi untuk parabola yang terbuka ke atas A-nya lebih dari 0, di sini itu selain A-nya itu lebih besar 0, juga memiliki nilai ekstrim minimum. Nah, nilai ekstrim minimum ini itu terletak di biasanya kita menyebutnya titik balik, ya. Jadi karena dia terbuka ke atas, ya, seperti membentuk lembah seperti ini, maka punya nilai ekstrim minimum, ya, di sini letaknya, di dasarnya ini. Nah, kemudian jika nanti itu grafik parabolanya itu terbuka ke bawah, ya, ini untuk yang nilai A-nya kurang dari 0. Ini kebalikannya, jadi nanti akan punya nilai ekstrim maksimum, ya, karena ini kan bentuknya seperti gunung, jadi punya puncak, nilai maksimumnya. Kemudian berbicara masalah nilai ekstrim maksimum minimum, di sini juga kita bisa melihat bahwa nanti untuk grafik parabola fungsi kuadrat ini itu akan punya titik ekstrim, atau ada yang menyebutnya titik balik, ada yang menyebutnya titik puncak. Jadi koordinat dari
titik ekstrim. Ya, saya menggunakan istilah titik ekstrim ini karena ini mewakili dua bentuk parabola ini. Kalau nanti saya menggunakan titik balik itu hanya cocoknya untuk yang terbuka ke atas seperti ini. Jadi titik ekstrim, atau Anda boleh menggunakan titik stasioner yang menyebut seperti itu, titik balik atau titik puncak, tergantung konteks parabolanya terbuka ke arah mana. Itu misalkan kita simbolkan x, p, yp, maka kita bisa mencari xp nya dari fungsi kuadrat ini. Itu Anda perhatikan pada a, b, dan c nya. Untuk xp ini itu bisa kita cari dari min b per 2a. Kemudian untuk YP-nya ini itu min D per 4A. Nah, di mana di sini ingat D di sini adalah diskriminan ataukah determinan? Ya. Jadi untuk di fungsi itu D di sini adalah diskriminan ya. Itu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, nanti Anda bisa mencari koordinat titik ekstrim atau titik stasionernya dari sini. Nah, tergantung jenis fungsinya, fungsi kuadratnya. Berikutnya adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah Anda harus menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, ini artinya Y-nya kita buat sama dengan 0 ya. Di sini berarti Y-nya nanti yang sama dengan 0, sehingga dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, itu Y-nya harus sama dengan 0. Jadi di sini nanti akan ketemu titik potong terhadap sumbu X ya. Nanti kalau terhadap sumbu X berarti nanti titik potongnya itu X1, 0 dan X 2,0 ya. Nah, kemudian untuk kasus A yang lebih dari 0 itu nanti akan ada 3 ya, 3 hal. Ini jika D-nya sama dengan 0 ya, maka grafik fungsi kuadrat ini itu menyinggung ya, menyinggung sumbu X, Jadi istilahnya mungkin memotong, tapi memotongnya di satu titik itu sama dengan menyinggung. Jadi menyinggung itu di satu titik. Misalkan ini adalah sumbu X-nya, maka untuk nilai D atau nilai diskriminan jika sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X di satu titik ya. Jadi menyinggung sumbu X di satu titik. Untuk D-nya yang lebih dari 0, nah ini itu yang dikatakan memotong. Jadi memotong sumbu X itu di dua titik, ini X1, ini X2. Jadi ini memotong sumbu X di dua titik. Kemudian ada kasus lagi, yaitu misalkan ini adalah sumbu X-nya. Nah,
ini D-nya yang kurang dari 0 itu akar-akarnya tidak real. Jadi ini akar-akarnya tidak real. Kemudian untuk fungsi yang nilainya D kurang dari 0 kemudian A-nya itu lebih dari 0, itu disebut fungsi yang memiliki ini, yang selalu positif. Jadi namanya definite positif. Jadi berapapun nilai yang kita substitusi di dalam fungsi tersebut selalu menghasilkan nilai positif. Itu yang disebut dengan definite positif. Ya, jadi untuk definite positif, fungsi ini tidak memotong sumbu X dan juga tidak pernah menyinggung, tapi nilainya selalu positif. Itu disebut dengan definite positif. Jadi ada 3 kemungkinan ini dari fungsi yang ada. Kemarin sebenarnya ada contoh di soal minggu lalu, di latihan soal itu adalah contoh yang definite positif ya. Kemudian yang contoh nomor 2 dan 3 atau B dan C itu. Nah, sekarang untuk yang berikutnya itu yang A-nya itu kurang dari 0, sebenarnya sama dengan yang di atasnya, hanya terbuka ke atas dan ke bawah ya, yang membedakan. Jadi untuk kasus pertama itu menyinggung sumbu X di satu titik, itu berarti yang D-nya sama dengan 0. Kemudian yang memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini untuk yang D-nya lebih dari 0. Sama juga untuk yang D kurang dari 0. Nah, ini yang tidak memotong sumbu X. Ini jadi untuk D yang kurang dari 0 itu parabolanya tidak memotong sumbu X dan nilainya selalu negatif, itu namanya definite negatif ya. Jadi berapapun nilai X yang disubstitusi selalu menghasilkan fungsi yang negatif, itu namanya definite negatif. Jadi tidak akan pernah memotong sumbu X. Atau bisa dilihat dari nilai D-nya kurang dari 0 ya. Terus A-nya kurang dari 0 juga, itu namanya definite negatif. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Ini berarti X-nya yang kita buat sama dengan 0. Sehingga jika kita punya AX kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, karena X-nya ini kita buat sama dengan 0 untuk mencari titik potong grafik terhadap sumbu Y, maka di sini jika kita substitusi X-nya 0, Y-nya akan sama dengan C-nya. Sehingga titik potongnya, jadi titik potongnya nanti adalah 0, C. Ya. Kan X-nya 0, Y-nya sama dengan C, berarti titik potongnya adalah 0, C. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan koordinat titik ekstrimnya, titik puncak atau titik balik atau titik stasioner XP, YP yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini XP-nya min B per 2A, YP-nya min D per 4
A. Tuh. Berikutnya cara mencari persamaan dari fungsi kuadrat. Ada 3 kasus di sini. Yang pertama, jika diketahui 3 titik sembarang. Jadi diketahui 3 titik sembarang, kita bisa substitusi ketiga titik ini ke fungsi parabolanya. Jadi nanti tinggal Anda substitusi koordinat titik tersebut ke ax kuadrat plus bx plus c ini. Jadi nanti akan ada 3 persamaan karena y-nya juga akan berganti kan di sini. Nanti setelah itu nilai a, b, c ini diperoleh dari, jadi kita substitusi substitusi koordinat titik karena titiknya ada 3 ya 3-3-nya, karena kita perlu 3 di situ kan. Yang perlu kita cari adalah nilai a, b, c nya. Jadi perlu 3 ini, koordinat titik-titik ini ke fungsi parabolanya. Nah, terus kalau sudah kita dapatkan 3 persamaan kuadrat, akhirnya kita nanti akan punya 3 persamaan kuadrat, lalu dilakukan eliminasi ya. Nah, untuk memperoleh nilai a, b, c. Kemudian kasus yang kedua adalah jika diketahui parabolanya atau grafik fungsi kuadrat ini itu memotong sumbu x di 2 titik. Ada x1,0 dan x2,0 dan juga melalui 1 titik sembarang ya. Jadi di sini nanti Anda bisa menggunakan rumus, yaitu y, rumus persamaan fungsi kuadratnya a dikali x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Jadi nanti x1 dan x2 nya ini tinggal kita substitusi ke sini ya. Kemudian nilai a ini, nah nilai a ini nanti itu bisa kita peroleh dengan cara substitusi titik sebarang tadi ke rumus persamaan rumus fungsinya. Jadi nanti ada koordinat titik sembarang, misalkan di sini x3, y3, nanti itu Anda substitusi ke sini. Y sama dengan a dikali x dikurangi x1. Itu x3-nya berarti Anda substitusi ke x ini, y. Dan di sini kemudian y3-nya disubstitusi ke y yang ini. X1 dan X2-nya kita peroleh dari yang ini tadi. Sehingga nanti akan ketemu berapa nilai A-nya. Itu. Nanti A di setiap kasus yang di bawahnya ini juga sama, akan muncul A. Itu juga kita peroleh dari substitusi titik sebarang ini, koordinatnya ini ke rumus fungsinya. Itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah nanti lebih jelasnya di latihan soal, di contoh ya. Sebenarnya ini di buku yang pernah saya bagikan itu sudah ada, Anda tinggal baca. Yang ketiga adalah jika diketahui parabolanya itu menyinggung sumbu x di 1 titik. Karena menyinggung, ini kan D-nya sama dengan 0 dan melalui 1 titik sebarang. D sama dengan 0 itu artinya sebenarnya kalau kita cari akar
dari persamaan kuadratnya itu kan akarnya kembar, artinya X1 nya akan sama dengan X2, makanya di situ menyinggung ya di satu titik. Nah kalau yang seperti ini berarti nanti untuk rumus fungsinya itu Y, kita bisa gunakan Y sama dengan A dikali X dikurangi X1, karena X2 nya sama dengan X1 jadi bisa kita tulis A dikali X dikurangi X1 kemudian kita kuadratkan karena akarnya sama, kembar maksudnya. A ini diperoleh sama dengan yang di atas ini, kita substitusi ke koordinat titik sembarang ini ke Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kuadrat ya. Jadi caranya ini sama, ini itu sama dengan yang ini. Nah, kemudian yang keempat, jika diketahui parabolanya melalui titik puncak atau titik ekstrimnya dan melalui satu titik sembarang, maka Anda bisa menggunakan di sini A dikali X dikurangi XP, ini dikuadratkan kemudian ditambah dengan YP nya tuh. Nanti untuk A nya ini sama saja, jadi nanti A nya itu sini juga sama, mencari A nya diperoleh dari substitusi titik sebarang ini ke Y sama dengan A dikali XP kemudian dikuadratkan tambah YP.